Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran Matematika kelas 7 bersama Bu Etik Ismiati dan Bu Ida Restu Mursida. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan materi yang sama, yaitu himpunan, dengan kompetensi dasar menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan menggunakan operasi biner pada masalah konseptual. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Semoga kalian mampu untuk mencapainya, yaitu kalian diharapkan untuk 1. Menyatakan kardinalitas suatu himpunan. 2. Menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang ketiga, menyatakan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Dan yang keempat, menyatakan kesamaan dari suatu himpunan. Baik, kita mulai dari kardinalitas. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A, kita baca NA. Lebih mudahnya, kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan. Contoh, diketahui himpunan A memiliki anggota 3, 6, 9, 12, 15. Himpunan B memiliki anggota merah, putih, hijau. Himpunan C memiliki anggota 0, 1, 2, dan seterusnya mengikuti pola 11, 12, 13. Maka tentukanlah kardinalitas ketiga himpunan tersebut. Caranya mudah kok. Kita tinggal menghitung anggota himpunan yang berada di dalam kurung kurawal. Untuk himpunan A, kita hitung anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA sama dengan 5. Untuk anggota himpunan B, 1, 2, 3. Maka NB sama dengan 3. Untuk anggota himpunan C, di mana terdapat titik 3 di tengah yang artinya dan seterusnya mengikuti pola, dan polanya adalah setiap bilangan bulat bertambah 1 antara 2 dan 11, maka kita hitung jumlah anggotanya adalah 14. Maka NC sama dengan 14. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah ya untuk mengenal kardinalitas. Sekarang kita lanjut kepada himpunan bagian. Perhatikanlah diagram Venn berikut. Jika S adalah himpunan semesta, A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola, D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli, E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Maka himpunan A adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan A bagian S. Himpunan B adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan B bagian S. Himpunan C adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan C bagian S. Himpunan D adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan D bagian S. Himpunan E adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan E bagian S. Himpunan F adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan F bagian S. Himpunan C adalah himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan C bagian A. Himpunan D adalah himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan D bagian A. Himpunan E adalah himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan E bagian B. Himpunan F adalah himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan F bagian B.
Himpunan C bukan himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan C bukan bagian B. Himpunan D bukan himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan D bukan bagian B. Himpunan E bukan himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan E bukan bagian A. Himpunan F bukan himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan F bukan bagian A. Contoh lainnya, himpunan A memiliki anggota buku, pulpen, spidol. Sedangkan himpunan B memiliki anggota buku, pulpen, spidol, penggaris, pensil. Dari kedua himpunan tersebut, ternyata setiap anggota A yaitu buku, pulpen, dan spidol menjadi anggota B. Dalam hal ini dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Diagram Venn-nya ditunjukkan pada gambar berikut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis dengan notasi sebagai berikut. Anak-anak, perlu kalian ketahui, pada himpunan bagian berlaku yang pertama, himpunan A sebagai himpunan bagian dari A. Yang kedua, himpunan kosong sebagai himpunan bagian. Contoh, himpunan H memiliki anggota A, B, C. Maka himpunan bagian dari himpunan H adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan himpunan A, B, C. Perhatikanlah, himpunan kosong dan himpunan A, B, C adalah himpunan bagian dari himpunan H. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maka untuk sembarang himpunan A berlaku A bagian dari A. Oke, kita lanjut kepada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A. Kita baca PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Seperti contoh sebelumnya, himpunan H memiliki anggota A, B, C. Maka himpunan-himpunan bagian dari H adalah yang pertama, himpunan bagian yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian yang memiliki 1 anggota yaitu A, B, C. Yang ketiga, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota yaitu AB, AC, dan BC. Yang keempat, himpunan bagian dengan 3 anggota yaitu A, B, C. Dengan demikian, himpunan H dengan anggota A, B, C dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kuasa dari himpunan H adalah PH sama dengan himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC. Yang kedua, banyak anggota dari himpunan kuasa H adalah NPH sama dengan 8. Anak-anak, untuk mengetahui jumlah anggota himpunan kuasa dari suatu himpunan, kita bisa menggunakan bantuan rumus segitiga Pascal. Namun, kita akan membahasnya di lain kesempatan. Nah, anak-anak, kita lanjut pada kesamaan dua himpunan. Kapankah dua himpunan dinyatakan sama? Perhatikan tabel berikut.
Pada nomor 1, himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki anggota 1, 2, 3 dengan urutan yang sama. Maka himpunan A dan B dinyatakan sebagai dua himpunan yang sama atau dua himpunan yang ekuivalen. Pada nomor 2, himpunan A memiliki anggota 3, 2, 1 dan himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3. Walaupun urutannya tidak sama, tetapi karena jumlah anggotanya sama, maka himpunan A dan B dinyatakan sebagai himpunan yang sama. Sedangkan pada nomor 3, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4, sedangkan himpunan B memiliki anggota 1, 2, dan 3. Jumlah anggota tidak sama, maka himpunan A dan B dinyatakan sebagai himpunan yang tidak sama. Nah, untuk nomor selanjutnya, coba kalian perhatikan persamaan dan perbedaan di antara himpunan A dan himpunan B. Contoh selanjutnya, perhatikan himpunan berikut. Diketahui himpunan A memiliki anggota H, A, R, U, M dan B memiliki anggota M, U, R, A, H. Jika kita rangkai huruf pada himpunan A, maka diperoleh kata harum. Sedangkan jika kita rangkai anggota pada himpunan B, maka kita peroleh kata murah. Walaupun kedua himpunan memiliki kata yang berbeda, namun karena memiliki jumlah anggota yang sama dengan anggota yang sama pula, maka himpunan A dan B dinyatakan sebagai dua himpunan yang sama. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh tersebut dapat kita peroleh kesimpulan bahwa dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kali ini. Tugas hari ini ada di buku paket halaman 148. Kerjakan dengan teliti ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.